Shalom. Ya, saya lemes ya. Saya pikir ini libur-libur, ya liburan. Wah, sing datang mungkin tidak banyak. Penuh ya, puji Tuhan. Ayo lebih semangat, shalom. Iya, kita punya Yesus yang ajaib, saudara ya. Saya percaya tahun ini kita ditolong, tahun depan pasti lebih ditolong lagi oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin ya, karena gereja kita ini aliran Pantekosta, andalan kita itu Roh Kudus. Saudara mungkin yang pernah hadir di Betani, Manyar. Awal-awal gereja ini ada ya. Saya dekat dengan Om Alek. Om selalu bilang, lu ya nek doa, lu bahasa roh. Waktu lu berbahasa roh, sorga itu lu diem. Dengar nol lu. Berarti lu itu istimewa. Saudara, waktu awal Betani Manyar. Saudara tahu orang datang di parkiran, ini teman saya sendiri, belum pernah ke gereja. Hanya temannya bilang, ayo nanti tak tunggu ya di Betani Manyar. Dia datang naik motor, parkir jatuh. Dia jatuh, tukang parkirnya yang bilang, biasa Pak, jatuh di sini biasa, ini karena pekerjaan Roh Kudus. Itu tukang parkir yang bilang. Kalau naik tangga karena di lantai 2, jatuh di tangga itu, jemaat karena hadirat Tuhan, itu sudah biasa. Nah, saya ingin itu terjadi di gereja kita. Ya, beberapa jemaat turun parkir, sudah ada yang bilang, Pak, saya tadi rasakan zaman Roh Kudus. Saya rindu itu kembali ada di gereja kita. Makanya saudara, saya ingin sekarang kita hidup di era Roh Kudus. Seperti saudara hidup di era digital hari ini. Mau tidak mau, saudara dan saya harus bisa mengikutinya. Saya ini gaptek, tapi saya berusaha juga ya. Sekarang kemana-mana ditulis ya, tidak terima uang cash. Saudara bawa uang 1 koper, tidak diterima. Makan apapun, semua pakai digital ya. Saya gini, wah ini memang eranya. Saudara ya, dulu kita belum punya handphone, pakai telepon rumah aja, waduh bangganya luar biasa. Kemudian keluar picture ya, tulisannya pager itu ya. Waduh, rasanya orang heran, kok iso yo alat ini ya. Saudara, sampailah kemudian kita di handphone pertama ya, kuat ya, ono antene. Itu anjing lewat di sawat pasti mati itu ya. Wah saudara ya, tahun 99 saya ada di Eropa, teman saya tanya, HP-mu merek apa? Ericsson. Nanti satu waktu kamu pasti telepon-teleponan kelihatan wajahnya dengan saya. Saya bilang gini, ya apa carane? Ya, nomor aja tidak bisa ditulis namanya. Tahun 99 cuma keluar nomor sudah. Hari ini dengan satu HP, saudara dan saya bisa lakukan semua yang kita mau. Ya, sampai satu provider bilang kalau kita megang handphone, dunia dalam genggaman kita. Saya sudah hampir tidak pernah lihat TV ya. Semua saya lihat di sini, pertandingan sepak bola, bulu tangkis, semua lewat handphone. Semua transaksi bank saudara ada di sini. Ini era digital. Saudara luar biasa, saya dulu kaget kok bisa ya mic ini yang biasanya pakai kabel sekarang enggak pakai kabel. Wah semuanya ya serba digital. Satu tok ya yang dulunya digital sekarang balik pakai kabel. Cuma satu yaitu setrika. Dulu pakai kepalanya ayam, nah itu digital ya. Cuma dikei areng, nah sekarang dikei kabel saudara ya. Nah saudara-saudara karena ini sudah era digital, mau tidak mau kita masuk di era digital. Sekarang kita ada di era Roh Kudus. Mau tidak mau, saudara dan saya harus masuk juga di pekerjaan Roh Kudus ini. Makanya saya akan memulai ya supaya saudara dan saya tahu ya tahun depan ya tema besar kita percepatan dan pelipat gandaan. Jadi saudara nanti di semua sektor jasmani maupun rohani, khususnya yang rohani, saudara yang belum dipenuhi Roh Kudus, Allah bisa mempercepat. Kerinduan saudara dipenuhi, Allah akan memenuhinya. Ya, teman saya itu guru sekolah minggu, semua sudah dipenuhi Roh Kudus. Saya SMA kelas 2, saya dipenuhi Roh Kudus sejak itu sampai hari ini. Roh ini terus bekerja menolong saya. Nah saudara-saudara teman saya ini dia berlutut terus dia berdoa. Dia bilang Tuhan sebelum saya dipenuhi Roh Kudus saya tidak akan pernah cabut lutut saya. 8 jam
dia berdoa dan persis 8 jam dia dipenuhi Roh Kudus. Baru dia bilang, beda memang. Ya, makanya saya di sini pelayan-pelayan khususnya WL Singer sudah lebih dari setahun saya bilang. Saudara yang dekat dengan Tuhan harus dipenuhi Roh Kudus. Ya, nanti semua pelayan-pelayan ke depan semua dipenuhi Roh Kudus. Jemaat semua dipenuhi Roh Kudus. Ya, dua Kamis lalu saya melayani pengurapan di sini bagi yang sakit. Kemudian ada jemaat maju, setelah itu saya undang siapa yang mau didoakan. Ada satu jemaat yang diam. Saya bilang coba mulai menyembah. Bilang haleluya, puji Tuhan. Mulai nyembah. Mulai sungguh-sungguh. Coba lepaskan kalau ada kepahitan. Ayo mulai beresi. Tiba-tiba dia berdoa sungguh-sungguh dan dipenuhi Roh Kudus. Jatuh dan dia terus berbahasa roh. Ini jemaat. Lah pelayan kalau sampai saudara tidak punya usaha seperti ini, sangat disayangkan. Karena apa nanti pekerjaan Roh Kudus ini berguna buat saudara dan saya. Selama kita hidup di dunia ini, apalagi di pelayanan. Saudara-saudara saya sering bilang di keluarga, anakmu kalau belum umur 20, kamu begitu mudah mengatur anakmu. Saudara begitu mudah mengatur anak saudara. Nanti setelah umur 20, apalagi anak saudara megang uang, sulit untuk saudara atur. Kalau saudara tidak jaga baik-baik hidup kita, menjaga anak kita bisa jadi mainan anak kita. Nanti kita ngomong 1, anak kita bisa jawab 5. Tapi saya percaya kalau saudara dan saya penuh Roh Kudus, perkataan kita mengandung kuasa. Perkataan ini akan mengubah anak kita. Jadi berguna di semua sektor. Nanti di pekerjaan ada saatnya ya, kita sudah mentok, tidak bisa. Ya apa caranya ya? Roh Kudus akan bekerja menolong kita. Saya dulu buat ban kanisir, tapi sepeda motor. Saya berani tulis di spanduk saya pertama di Indonesia. Karena memang saya yang pertama buat. Kalau mobil, banyak. Ban truk, ya ban mobil itu di kanisir banyak. Kalau sepeda motor, saya berani pastikan baru saya yang utuh. Ya, yang utuh untuk di kanisir. Dulu itu semua 4 kali. Jadi perempat. Tapi saya bisa buat jadi 1. Begitu ya, sistem dingin, sistem panas terserah, tapi saya ngambil yang sistem panas. Jadi seperti kerang, nah itu ya bannya sepeda motor itu saya kanisir. Saudara arealnya kecil. Saya tidak punya laboratorium, jadi saya tidak bisa ngecek ban ini karetnya yang baru lebih besar mana, lebih berat mana. Karena nanti kalau yang kanan lebih berat, orang nyetir itu belok kanan terus. Makanya pertama saya jual di semua jalan yang ada makadam. Berbatu-batu. Jadi tidak boleh yang di aspal. Karena nek batu-batu tidak ketoro iki bane sing rusak opo jalane ya. Soalnya nek itu sampai miring terus. Waduh gawat sudah gak laku ya. Apalagi terus kembung. Ya karetnya yang baru sama lama tidak bisa jadi satu. Namanya kembung itu kayak orang naik kuda ya. Nah saya bilang sama semua sales saya, jual dulu. Terus strategi saya semua tidak boleh jual di kota. Harus di desa. Sampai nanti orang desa itu nyari ke kota. Ada ban Yestoya. Ya mereknya Yestoya. Sampai hari ini kalau saudara ke Banyuwangi, orang nyebut ban kanisir masih bilang beli ban Yestoya. Ya seperti saudara beli air mineral ini ya. Satu merek disebut. Ya padahal dikasih merek lain ya saudara nyebutnya tetap itu ya. Nah saudara-saudara, satu waktu kami seminggu itu kembung semua. Sehari kami produksi tidak banyak, hanya 2.000 ban. Dulu ya ban kanisir ini bekasnya itu tukang saya ngambil itu dibayari. Pendek gudang, timbanake nyamuke. Sampai terakhir saya beli satu ban itu 10.000. Ya saudara-saudara, tapi kami buat karena barunya itu 130.000, kami jual sekitar 60.000. Ya kami diberkati Tuhan. Saudara, satu waktu 2.000 tiap hari itu kembung. Ini tidak bisa dijual. Besok kembung lagi sampai seminggu. Jadi orang naik ya pasti kayak naik kuda ya. Saya gini, ya apa caranya ya. Saya sudah berusaha. Saya tanya, saya telepon di Jakarta Tanah Abang, apa mungkin ya ban dalamnya yang kurang keras, ya apa karetnya semua. Tidak bisa. Ya ini yang saya bilang ada saatnya otak kita mentok berhenti. Sekarang Roh Kudus yang bekerja tidak terbatas.
Saya cuma doa, Roh Kudus tolong ngono aku. Saya mulai doa bahasa roh. Saudara tahu saya dilihatkan bannya. Sederhana, ambil aja selotip. Itu isolasi bolak-balik. Kamu kasih gini aja. Sudah itu aja. Hanya gitu saya dengar. Saya lihat cuma itu. Saya langsung ke tempat usaha saya bilang, "Karena selotip, juga iso kok. Mendiso karet ceket ambek westa cobaan." Saudara tahu waktu kami coba, kami kerjakan. Itu saudara karet baru sama karet lama. Sampai karetnya habis. Tidak ada yang kembung, tidak ada yang lepas. Di situ baru saya tahu, inilah pekerjaan Roh Kudus yang tidak terbatas. Jadi nanti saudara di semua sektor. Sebenarnya kalau gereja ini mendorong saudara khususnya pelayan. Saudara terima kasih. Iya ya, saya didorong, ditantang untuk dipenuhi Roh Kudus. Bukan saudara malah menjelekkan gereja. Ya macam-macam, bahasa roh lagi. Salah saudara ya. Makanya hari ini mari kita lihat apakah benar kebenaran firman Tuhan ini. Kita harus dipenuhi Roh Kudus. Jadi tahun depan percepatan dan pelipat gandaan. Bulan Januari kita ada tema yaitu optimis. Jadi nanti ada optimis di keluarga, optimis di pekerjaan, ya optimis ya dan lain sebagainya. Mari kita baca dulu ya, Efesus 5 ayat 18. Saudara yang baca ya, 2, 3. Kok rasanya gak ada urate ya. Hai semangat. Ini kekeselan apa ya pemaring lencer ya. Ayo semangat, semangat. 2, 3 dan tetapi nah ini saudara ya. Jadi saudara Alkitab bilang jangan mabuk oleh anggur. Kita boleh minum anggur sedikit katanya Alkitab untuk menghangatkan tubuh. Orang Tiongkok minum ciu supaya lancar darahnya ya. Saya dulu setiap hari 1 sloki aja anggur untuk menghangatkan. Ya kalau kebanyakan enggak boleh, kalau mabuk nanti menimbulkan hawa nafsu. Saudara lihat orang yang mabuk ya, enggak bisa mengendalikan emosinya. Bisa terjadi hawa nafsu pertengkaran, bisa terjadi pencurian, sampai pembunuhan. Sampai juga seks bebas. Tapi katanya Alkitab sebaliknya, hendaklah kamu apa saudara? Penuh dengan Roh Kudus. Nah kenapa kita harus penuh dengan Roh Kudus? Nah kita hidup di era bagaimana Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Nah saya ingin nanti jemaat semua, nanti saudara tinggal doa Roh Kudus penuhi saya. Tandanya tiba-tiba saudara dipenuhi Roh Kudus itu berbahasa roh. Itu aja dulu. Ya jadi saudara nanti punya kerinduan. Nah mari kita akan lihat lewat firman Tuhan. Karena Alkitab jelas saudara dan saya harus penuh dengan Roh Kudus. Jadi ditulis di sini bukan cuma pelayan. Semua saudara dan saya. Saya percaya Roh Kudus nanti akan memampukan kita. Ya gereja kita lagi bangun saudara ya. Saya sering ditanya jemaat. Kemarin di Pontianak juga. Saya 5 hari di cabang kita Pontianak ya. Bulan depan saya datangi lagi. Mungkin nanti hampir tiap bulan. Karena Pontianak ini luar biasa Tuhan bekerja ya. Sekarang sudah 3 kali ibadah raya. Ya tempatnya sudah gak nampung. Kita dulu mulai dengan dua orang. Ya tapi sekarang sudah begitu banyak jemaat yang hadir. Nah jemaat mulai tanya, Pak Samuel gak sumpet tak? Tiap minggu butuh 550 juta. Ya, saya bilang ya nek roti daging ya sumpah saya bilang saudara ya. Siapa yang bisa mikir 550 juta 1 minggu. Ini sudah dikerjakan 1 bulan. Jadi sudah nutup ya 1 bulan ini. Saudara-saudara makanya saya bilang saudara saya terima kasih. Ada yang ngasih 7.000 jemaat ya 11.000. Ada yang 22.000 saya lihat di transaksi ya. Saudara saya tidak lihat jumlahnya. Kenapa? Karena saya tahu pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Waktu kita kerjakan bagian kita, Yesus yang lakukan mujizat buat kita. Saya tidak tahu caranya gimana ya. Ini mulai dari Amerika, Hong Kong, Belanda, ya kemarin Taiwan juga ngirim transfer ya. Makanya laporan keuangan saudara nanti ada transaksi yang 75 koma belakangnya ya. Karena itu di kurs ke rupiah. Nah saudara-saudara saya cuma ingin hari ini membangkitkan dulu
Supaya saudara tahu ini loh keinginan Tuhan. Saudara dan saya harus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita akan lihat siapa Roh Kudus ini. Nah, biar saudara tahu. Ya, jadi saudara ada Tritunggal. Jadi itu ada Allah Bapa, terus Anak dan Roh Kudus. Jadi bukan gini ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, nanti Allahnya 3. Nah, ini Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, mari kita lihat dulu bagaimana Roh Kudus ini nanti bekerja buat saudara dan saya. Kita baca dulu ya. Yohanes 14 ayat 16, nanti lompat ayat 26. Biar saudara tahu bahwa ini memang pribadi Allah sendiri. Saya yang baca ya. Yohanes 14 ayat 16 dan 26. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang apa saudara? Penolong yang lain. Yaitu Roh Kudus ini. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus ini roh penolong. Selain roh penolong, mari kita lihat ayat 26. Nah ini, tetapi penghibur, yaitu siapa? Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi sebenarnya anak Tuhan ini tidak ada jalan buntu ya. Karena Roh Kudus akan mengajari kita segala sesuatu. Baik di bisnis, di pelayanan, di apa aja. Ada yang bilang saya tidak bisa kreatif Pak. Roh Kudus yang memberikan kreatif sama kita. Saya tidak mampu melayani. Memang Roh Kudus yang memampukan. Nah dan katanya Roh Kudus akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Firman ini yang pernah kita baca. Roh Kudus akan mengingatkan. Jadi roh ini memang roh penolong dan penghibur. Jadi saudara mari kita akan lihat sekarang seperti saya bernama Samuel Sianto. Panggilannya Miming, itu nama saya. Tapi dalam diri saya ada 3 bagian yang berfungsi masing-masing. Dalam diri saya ada tubuh, ya tubuh ini yang mengeksekusi, yang melakukan, yang ngambil tindakan. Dari apa? Dari komponen kedua, bagian kedua yaitu jiwa. Di dalam jiwa saya ada pikiran otak. Coba biar gampang dieling, dipegang saudara. Ada otak, ayo coba dicekel pikiran. Engkau eling ya. Terus ada hati. Sebenarnya anatomi tubuh hati itu di mana sih? Di sini apa di sini ya? Sing biologi dulu di sini ya. Tapi wes kita enak di sini ya. Nanti saudara nek bercinta ngomong ke suami istri ya. Ma, I love you wes gini ya. Masuk, ma, I love you ya. Oh loro weteng dah gitu ya. Wes maka di sini ya. Nah dari pikiran, dari hati ini muncul namanya kehendak. Nah di jiwa ini kehendak inilah yang mengomando fisik kita. Jadi umpama ini ya pikiran saya mulai ngomong gini. Ming, lu ambilin botol itu. Hati saya setuju. Oh iya. Ya udah mantap wes. Ambilin. Nah tangan saya lah fisik saya yang mengeksekusi. Nah, minuman. Nah, taumbe. Nah ini. Nanti ada lagi. Tuh. Itu. Pastor Afat datang. Ayo sopon senyumono. Nah sepakat. Hati saya, pikiran saya. Begitu Pastor Afat lewat. Halo Fat, shalom. Nah fisik saya inilah yang mengeksekusi. Jadi ada tubuh, jiwa, baru ada roh. Roh ini yang akan kembali ke Bapa di sorga. Saudara makanya saya bilang bahwa pacaran itu pernikahan. Jadi orang yang pacaran itu mestinya menikah. Dari 3 ini 2 yang dinikahkan. Jiwa dan rohnya. Baru nanti pernikahan kudus, baru fisiknya 3-3-nya. Nah 2 inilah waktu pacaran cocok, tidak cocok, mulai dicocok no. Ya ada perbedaan. Saya istri saya berbeda. Saya ini kalau ngambil tindakan sesuatu harus cepat. Nah dicocok no istri saya yang ngerem. Pak pikirin dulu sih. Nah jadi dicocok no. Supaya apa? Kedepannya kita itu enak hidup ini. Nah itu namanya dikawin no. Cuma kelolosan dulu. Karena saya suka pete,
Saya malu mau ngaku, nek aku suka pete. Ternyata bojoku lebih doyan pete, saudara. Jadi waktu nikah pernah makan 5 kilo pete. Jadi seminggu tenggorokan saya loro kabeh wong loro ya. Jadi saudara ya, wah baru ketawa, walah pada doyan pete ya. Padahal izin waktu itu ya. Nah ini saudara, jadi saudara 3 bagian itu ada dalam diri saya. Tubuh, jiwa, dan roh. Allah kita juga. Dia bernama Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa berfungsi yang menciptakan semua dunia ini. Saudara bisa baca di Perjanjian Lama. Tapi kita mengenal anak. Ya lewat Yesus. Nah saudara, dia jadi penyelamat kita. Saudara bisa baca Matius, Markus, Lukas. Yesus naik ke sorga. Sekarang masuklah era pekerjaan Allah Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus mulai di Kisah Rasul pencurahan pertama. Dan dijanjikan akan terjadi pencurahan kedua. Pencurahan pertama aja dahsyat. Ya Petrus lewat gini, bayang-bayangnya orang sakit mati. Sembuh. Ya. Kebanteran lagi. Umur ini ngomong sudah pecetotan. Ya, saya tidak tahu nanti pencurahan kedua. Dulu jalan bayang-bayang aja sembuh ya. Mungkin nanti ya pencurahan kedua. Mungkin cuma nyebut ya. Samuel Sianto, waras aku. Ya, saya lihat kegerakan di India ya. Hari-hari ini. Sekali ibadah 80.000. Wah saya doa Tuhan malang akan terjadi. Saudara berdoa ya gereja kita nanti salah satu yang masuk di sana. 4 kali ibadah 320.000. Dalam sekali ibadah hari itu. Wah saya lihat saya tangis Tuhan Roh Kudus. Saya percaya dia akan terjadi. Saudara ini pekerjaan Roh Kudus. Jadi ini era di mana sekarang kita bekerja bersama Roh Kudus. Makanya kita harus melangkah nanti bersama Roh Kudus. Jadi saudara Roh Kudus ini akan menolong. Ya menolong kita, menyertai kita. Dia menghibur kita, dia mengingatkan kita apa janji-janji Tuhan. Sehingga kita ini terus ditolong, dikuatkan terus oleh Roh Kudus ini. Betapa dahsyatnya Roh Kudus ini. Di semua sektor. Ya saya khotbah di Surabaya hari Minggu karena khotbah itu 4 kali. Hari Rebu saya sudah sakit. Rebu, Kamis tidak enak badan. Jumat, Sabtu. Puncaknya di Sabtu. Ya. Saudara, kemudian saya mau ambil putusan Minggu saya batalkan. Ya, saya bawa beberapa obat. Saya mulai minum untuk tenggorokan, biar badan enak. Terus saya telepon, istri saya tanya, telepon siapa Pak? Tak batal no ae besok. Loh, cok lo. Ini lo pekerjaan Tuhan, Tuhan lah bisa sembuh no toh. Waduh, saya ini koyok orang ditempeling ya. Iya ya, Tuhan tolong. Ya wis, tetap aja. Jam 6 pagi saya khotbah. Saudara tahu waktu saya megang mic, saya mulai nyembah, saya mau jatuh ya. Saudara waktu mau jatuh saya pegang mimbarnya ini, terus saya nangis. Tuhan saya ini mau khotbah, ini masih ada 3 kali, ini baru sekali belum selesai. Saya seperti ada suara ya. Wis gini aja, nanti obatnya lu gak usah minum wis. Lu percaya no, aku bisa nyembuh no. Ayo percaya no. Oh iya Tuhan. Nanti pasti tak buang wis. Ya amin turun. Tak ambil obat saya berdiri ke toilet tak buat dalam nama Yesus waras aku. Sejak itu sembuh sudah. Saudara langsung sampai malam. Saya malah nantang gini. Apa mana ono jam tambahan tak iki. Ayo mumpung kuat ya. Padahal lo piro hari lemes. Saya tahu persis ini pekerjaan Roh Kudus. Jadi saya ngalami. Nanti di keluarga rumah tangga juga. Ada saatnya sudah tidak bisa ngatasi pasangan saudara. Sudah sulit diatur. Anak-anak sulit diatur. Orang tua sulit diatur. Mertua sulit diatur. Roh Kudus akan memberi kuasa di perkataan kita. Roh Kudus ini akan menolong kita. Nah makanya dia roh penolong. Jadi saudara inilah Allah kita. Jadi hari ini saudara dan saya harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah gimana caranya sekarang supaya saudara dan saya bisa dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mari kita akan lihat, kita baca Lukas 11 ayat 23 ya. Cuma ada 2 saja. Lukas
11 ayat 23 ya. Saya yang baca ya. Oh, berarti saya keliru ini nulisnya ya. Ya, yang minta sama Bapak ini ya. Ya, sebentar saudara ya. Saya lihat dulu catatan saya. Mungkin ada saudara yang tahu. Ini Pastor Yoel. Ya, kalau Bapak yang jahat bisa memberikan. Matius. Ya, nah ini ya. Pastor Yoel baru datang dari Blitar ini khotbah ya. Pastor Matius berapa? 7 ayat? 11. Ya. Oh iya, keliru nulis ya. Mohon dimaafkan. Padahal tadi wis tak ngocoi loh. Nah, ya. Saudara yang baca, 2, 3. Iya. Jadi saudara, siapa hari ini yang meminta, yaitu meminta Roh Kudus. Ya, ada juga ayatnya nanti coba Pastor Yoel carikan ya di Lukas 11. Coba Lukas 11 ayat berapa berarti? Yaitu ada yang jelas langsung minta Roh Kudus. Ya, ini ya, sebentar Saudara. Ya, nanti aja. Oh ya, Lukas 11 ayat 13. Saya keliru nulisnya. 2. Lukas 11 ayat 13. Nah ini ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi apa? Ya, ia akan kepada mereka yang meminta kepada. Jadi saudara, saya tadi sudah terangkan siapa Roh Kudus ini. Dialah sendiri. Sekarang gimana caranya supaya kita bisa dipenuhi Roh Kudus? Cuma 2. Yang pertama, otomatis bertobat. Di dalam pertobatan ada baptis. Ya pastilah saudara sudah dibaptis. Baru yang terakhir ini, minta. Jadi sebenarnya orang itu dipenuhi Roh Kudus apa enggak, tergantung saudara dan saya. Kalau saudara hari ini memintanya, dia Bapak yang baik. Di dunia ini Bapak yang jahat aja, masih yang baik. Apalagi Bapak kita di sorga. Makanya saudara hari ini minta. Jadi saudara waktu minta itu sebenarnya saudara sudah mempercayai bahwa Roh Kudus ini Allah. Waktu saudara meminta sebenarnya saudara dan saya harus antusias. Kenapa? Karena ini Allah sendiri yang akan tinggal bersama kita. Jadi saudara mintalah hari ini. Ya, saya berharap saudara sambil dengar firman ini saudara bilang Roh Kudus, ayo masuklah, penuhi saya minta. Nah seperti itu saudara ya. Jadi saudara hari ini, ayo minta. Nah bagi saudara yang minta, maka Roh Kudus akan memenuhinya. Mari kita lihat contohnya di Alkitab ya. Mari kita akan baca saudara Kisah Rasul 4 ayat 31. Nah ini saudara lihat Kisah 4 ayat 31 ya. Dan ketika mereka sedang apa? Nah, berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan apa? Nah lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Roh Kudus menolong memberikan keberanian kita menginjil di keluarga nanti ya. Jadi saudara Roh Kudus memenuhi. Mari kita lihat lagi Kisah 10 ayat 44. Nah ini jemaat yang dipenuhi. Ketika Petrus sedang berkata demikian turunlah apa? Ke atas siapa? Semua orang yang mendengarkan pemberitaan. Saya pengen nanti ya setelah saya khotbah gini, wah terus kita masuk dalam doa. Semua dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Wah itu akan terjadi, saya percaya. Pokok di mana Roh Kudus diagungkan, di situ dia hadir bersama kita. Kalau tidak percaya nanti ya pulang, saudara berlima, berenam, bersepuluh boleh. Cerita setan, mulai Jai Langkung, Nyi Roro Kidul, Sundel Bolong, bolong ngarep, bolong depan, wis terserah saudara. Wis ngomong setan terus, nanti ya, lah ono sing nyaut. Wis mandek rek, merinding aku. Kenapa? Setan yang diagungkan, dia datang. Nanti saudara bicara tentang Tuhan. Terus tentang pekerjaan Tuhan. Roh Kudus yang hadir. Sama hari ini. Makanya hari ini saya ingin nanti saudara dan saya. Ya semua ayo dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus ini.
Dia menolong kita. Dia memberikan hikmat sama kita ya. Saudara, ini hikmat memang dari Tuhan. Hikmat itu di mana Tuhan ngasih saat itu untuk memecahkan masalah kita. Jadi tiap saat ini beda-beda Tuhan kasih. Nah itulah hikmat dari Tuhan. Saya ngonselingin orang, kadang tidak bisa. Jawabnya tidak bisa. Buntu. Jangan lagi keluarga ini. Terus saya gini, Tuhan ya apa caranya ya? Moro-moro kok ya ada yang ngomong ya. Nah saya ngomong, saya kaget. Aku kok bisa ngomongin deh. Oh lumayan pinter aku ini. Ya. Padahal nanti setelah itu, loh mau ngomong apa ya? Kok lali ya? Ya itulah hikmat yang Tuhan kasih. Besok kasusnya sama. Beda lagi Tuhan ngasih. Seperti itu saudara ya. Jadi saudara luar biasa. Tak terselami. Tidak terbatas. Ya hebat pekerjaannya. Jadi hari ini dia akan memenuhi kita. Makanya mari kita lihat ayat ini ya. Efesus 3 ayat 20. Nah saudara lihat Efesus 3 ayat 20. Ayo. Bagi dialah. Bagi siapa? Tuhan kita yang dapat melakukan daripada yang apa? Kita doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi saudara nanti Roh Kudus waktu memenuhi kita. Yang kita mintain loh. Dia memberi lebih banyak. Ya, saya telepon-teleponan sama Pak Estra ya. Dari sini pemain musik kita ya. Ini konco lawas. Dilawas-lawas no, diajar-ajar no ya. Saya naik ke Banyuwangi, ada adiknya Pak Lukas. Terus ya telepon kesaksian. Aku ngalami Pak. Aku loh, wis tak kerja beberapa waktu, sempat istriku. Ya mungkin nama istri ya, agak bingung. Tapi Tuhan ajaib. Waktu saya khotbah di sini ibadah mujizat kalau enggak salah. Ya, ini ada Pak Esra tadi saya lihat. Betul ya Pak Esra ya? Oh ya, betul ya Pak ya, ibadah mujizat ya. Dia pulang, dia imani. Wah, pasti Yesus tolong. Saudara, Tuhan itu baik. Dia ditawari kerjaan yang lebih baik. Dikasih mobil lagi. Terus dia pengen anjing. Loh, anjing loh dikei saudara ya. Loh iya, loh itu lah tanya ke Dewi ya. Dia mungkin orang bilang, itu kebetulan. Saya tidak pernah mengenal kebetulan. Semua itu pekerjaan dari Tuhan kita Yesus. Roh Kudus akan nolong. Ya, sebenarnya saya pengen setiap saudara dengar firman ya, ada yang menyentuh saudara tepuk tangan, enggak apa-apa. Saya dulu naik khotbah di Manado ya, waduh, heboh. Saudara Yesus dahsyat, langsung ono sing ngadeg. Memang dahsyat, memang dahsyat ngono ya. Tak pikir kata nunjuk ya aku ya, diwasi, antusias. Saudara mestinya gitu di sini. Ya kenapa? Loh, memang Yesus yang kita agungkan. Dia akan bekerja jauh dari pikiran kita. Ya saudara, pikiran kita ini sederhana. Tapi dia akan bekerja luar biasa. Kita diberi hikmat. Ada yang tanya, Pak saya tidak boleh tak ke dokter. Lu boleh. Siapa yang tidak boleh? Oh dokternya dipakai Tuhan. Boleh silakan. Tapi kalau saudara mau datang sendiri sama Tuhan, ya boleh. Saudara karena saya banyak khotbah, kadang tumpuan kaki saya ini kan kurang baik. Ya kiri kanan saya tidak tahu mana yang paling berat. Dulu saya khotbah sehari minggu gini bisa 9 kali ya. Dulu sebulan 140 kali kadang. Nah saya tidak bisa tahu. Ya kemarin kami ke Hong Kong. Terus masuklah ke salah satu tempat sepatu, ada dokter yang buat sepatu ya. Waktu kami cek ternyata kaki kami ini ada yang kena. Jadi mulai miring itu mempengaruhi tulang belakang. Ini kalau diteruskan nanti bisa bengkong ya. Akhirnya dicek terus suruh beli sepatunya. Murah ya 500.000. Sak periksa kabeh ya ini saya pakai ini. Setelah saya pakai, iya enak. Rasanya ya. Nah ini bagian dari hikmat. Jadi ada dokter yang memang dipakai. Jadi saudara jangan alergi ya. Ada yang bilang gini malah kok nang dokter gak beriman. Ngawur air gunting lambene ya. Ya enggak lah nang dukun lah itu yang gak boleh. Ya. Nah saudara-saudara saya percaya hari ini saudara sesuai profesinya. Roh Kudus terus akan bekerja menolong kita. Makanya hari ini ayo saudara rindu dipenuhi Roh Kudus. Khususnya pelayan-pelayan. Saya pengen sekali ya. Di sini ada Pak Wilung. Dia ketua diaken ikut saya mulai awal kami buka gereja. Pak Wilung ini selalu telepon ya minta nasihat. Kalau dia mau beli apa apapun telepon. Satu waktu dia pengen membeli rumah. Saudara ya karena dia seorang pegawai menurut dia tidak masuk akal. Akhirnya dia bisa beli. Kemudian
bisa sekaligus beli rumah kos. Jadi punya satu di Krakatau 41 ya. Terus saya bilang, ayo Long, pasti punya lagi. Lu tak doain sampai punya 5. Saudara ya, saudara dia pengen punya satu lagi. Karena ini dekat kampus di Sawo Jajar ya. Terus dia bilang be istri, ayo kita doa, kita berbahasa roh. Karena waktu saudara berdoa berbahasa roh, roh kita ini bicara dengan roh Allah. Tidak tahu dan tidak ada gangguannya. Tapi nek saudara doa dengan akal budi, Tuhan saya minta kos-kosan ya. Nanti ono sing ganggu. Alah duit sopo, alah kau dikocok guyon do ya. Kau cuma pegawai, ada gangguan. Duh itu Pak Wilong yang ngomong. Jadi saya Pak doa be istri wis pokok saiki doa bahasa roh, karo wis. Saudara saya sudah meresmikan lagi kos-kosannya yang kedua. Saya bilang saya tunggu Pak Wilong kos-kosan ketiga. Saudara, roh ini akan menolong. Nanti tanya boleh Pak Wilong ya kesaksiannya. Jadi saudara saya pengen, ayo kita mulai sekarang. Mulai apa? Minta Roh Kudus memenuhi kita. Nanti dia bisa ngajari kita nilai-nilai yang baik. Makanya nanti pelayan-pelayan mulai tanggal 8 Januari ya, Koyuel ya. Kita akan adakan Zoom jam 8 sampai jam 9 untuk memberi nilai-nilai pelayanan. Ada yang namanya sense of belonging. Rasa memiliki. Saya dulu diajari papa saya karena papa saya cuma kelas 2 SD. Mama saya tidak pernah sekolah, mama saya buta huruf. Jadi tidak bisa ngajari saya anak-anaknya ya. Saya bersyukur saya masih bisa lulus sampai SMA, sampai sekolah terus. Dan Tuhan menolong saya. Saya baru tahu setelah kuliah. Jadi dulu naik bis dari Panarukan ke Situbondo. Sampai di terminal itu kira-kira ada 5 toilet ya. Itu air kerannya buka semua. Papa saya gini, Ming, patah ini kan kerannya. Lah apa Pak? Tutup EDW, wis tak. Lu gak mau Papa lu? Enggak, aku gak gelap. Saya gak mau. Papa saya lihat, dimati semua. Terus papa saya ngomong gini, ini umpama punya kita. Apa tidak rugi ya? Terus papa saya megang tembok, lihat ini. Disemprot pilok gitu. I love you Midun. Waduh saudara. Wah ini loh orang-orang ya. Nek rumah kita disemprot-semprot gini ya. Itu papa saya mau ngajari saya sense of belonging, rasa memiliki. Tapi enggak tahu. Setelah saya kuliah, oh ada nilai-nilai hidup ini. Saya ajarilah anak-anak saya. Anak saya ini minjem barangnya orang, percaya saya, minjem motor. Dia akan lebih hati-hati daripada motornya sendiri. Pasti akan dicuci, diisi bensin penuh. Iya. Bukan terus gini, wah mumpung tutup weku. Wah dikayak ugal-ugal. Percaya saya, Allah lihat kita tidak akan diberkati. Karena ini nilai-nilai. Main musik, tidak mau tahu. Wis tutup weku, rusak karepe. Allah tidak bisa pakai. Pasti tidak bisa pakai. Nah ini nilai-nilai. Makanya saya nanti pengen ngasih nilai-nilai ya. Anak saya, nah ini Belin hadir ya. Ini juara 1 MasterChef Indonesia ya. Wah tepuk tangan ya. Tapi besok sudah kembali ke Melbourne, ke Sydney ya. Nah saudara, satu waktu Koyuel ini ya. Dia macam-macam lah namanya hamba Tuhan ya. Dilecehkan, dia ilokno apae. Ya macam-macam termasuk di organisasi. Berapa kali mau mundur. Saya kasih nilai-nilai. Jangan kok. Ya papa ini diapakno ae jangan. Ya kecuali memang dikeluarkan. Ya saudara boleh tanya. Saya kasih nilai-nilai. Sampai hari ini bisa bertahan. Nah adiknya Eva. Dia kerja karena dia bikin roti ya patisserie. Jadi Eva ini punya lisensi artinya ilmu yang dia dapatkan sendiri. Jadi bosnya bukan orang Indonesia. Tapi orang luar. Nah bisa bikin ini kue Kristen. Oh bisa. Mau bayar berapa? Nah dihargai. Oke. Saudara. Terus mari gitu tidak dibayar. Berikutnya bikin lagi. Bisa buat ini? Oh bisa. Ya Eva kan ngomong loh. Yang dulu belum dibayar. Lah ini terus siapa? Ya bisa. Kalau mau ikuti. Saya kan bosnya. Nah teman-temannya ada yang keluar dan lain-lain. Eva mulai nangis telepon saya. Pak aku tak keluar aja dari kerjaan ini. Ini jelas loh bosnya keliru Pak. Aku sing lama loh tidak dibayar. Ini loh tidak dibayar juga. Ya apa? Saya papa, saya tahu ini anak saya benar jelas. Tapi saya ingin memberi nilai di luar itu.
Saya tanya gini, kamu masih ada piro bulan kontrak kerja? 7 bulan. Kamu jangan pernah keluar sebelum selesai. Saya memberi nilai betapa penghargaan untuk ya sebuah kontrak. Saudara ya, oh kalau benar, anak saya ya pasti tak benar dong, salah kadang kita masih bela kok. Tapi saya tidak mau. Saya mau ngasih nilai, kenapa? Karena sampai saya bilang, oke keluar. Dia nanti kerja di mana aja, sekali benturan pasti keluar. Benturan keluar. Tapi saudara dia selesaikan, kemudian ada kontrak baru. Ya, sampai akhirnya dia bisa disponsori untuk ngurus PR dan lain sebagainya. Ya memang ada kendala-kendala, tapi ada nilai-nilai yang kita berikan. Ya Berlin ini saya tahu 3 bulan. Saudara ikut Master Chef berat 45 masakan. Beda semuanya. Berapa kali nangis. Telepon, Pak aku pulang loh Pak. Gak kuat. Ya memang saudara. Tapi saya tahu kemampuannya. Saya bilang pasti bisa Bel. Aku sing ngomong. Dia sing ngelakoni, sing berat. Ya pasti bisa. Ayo lu pulang sekarang. Juara nanti sama. Ya pasti bisa. Ya saya tahu kemampuannya. Kenapa? Dia pernah kerja di rumah makan terkenal, rumah makan mahal, semuanya sudah dijalani. Karena mulai umur 16 sudah ada di New Zealand, memang kuliah masak. Nah nilai-nilai ini berapa pentingnya? Siapa yang ngasih saya nilai-nilai? Saya tahu itu pekerjaan Roh Kudus. Oh kalau saya mau bela anak saya, pasti saya bela. Tapi saya tidak bisa ngasih nilai. Anak saya tidak akan baik. Tapi saya melihat, oh ini ada nilai yang lebih baik. Saudara itulah pekerjaan Roh Kudus. Saya cerita begini, karena saya memang mengandalkan Roh Kudus. Saya berharap lewat khotbah saya ini, saudara dan saya punya hari ini ya, hubungan yang intim dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Ya saya kemarin cari videonya tidak dapat. Saya ini sempat nangis lihat satu video pertandingan, yaitu lomba lari 4 kali 400 meter, putri. Saudara waktu di putri yang ketiga, satu lap kedua, lap ketiga. Itu penonton penuh satu stadion. Saudara tahu pelari yang satu negara ini, waktu lari saya lihat dia keseleo tulangnya keluar ya. Cuklek saudara. Waktu cuklek langsung dia berlutut ya. Saudara semua satu stadion langsung dia. Saudara tahu apa yang dilakukan pelari ini? Waktu dia tahu cuklek dia gini ya. Terus dia jalan kurang 100 meter. Saudara dia jalan dengan menangis. Saya lo lihat itu baik nangis. Panitia datang, keamanan datang. Mau di stop. Dia bilang enggak. Saya harus sampai di finish. Temennya yang pelari keempat. Yang mau terima tongkat. Karena dia sambil jalan bawa tongkat. Itu lihat sambil nangis. Saudara tahu dia terus lututnya sampai luka semua. Masih 100 meter. Dia jalan terus. Satu stadion saya lihat semua menangis. Semua berdiri tepuk tangan. Ini pelari keempat. Dia sambil lihat temannya, ayo sambil nangis ya. Saudara tahu setelah sampai. Dia tidak lari pelari keempat. Dia peluk, dia terima kasih. Baru dia lari selesaikan. Saudara kemudian di akhir itu presiden, negara, semua media di negaranya memberikan satu penghormatan yang luar biasa. Ini orang tidak pernah menyerah. Dia sangat antusias untuk sampai di garis finish. Saudara hari ini sebenarnya dari cerita saya ini, saya menggugah saudara. Saudara tahu pekerjaan Roh Kudus. Kenapa kita tidak mau berjuang? Khususnya pelayan-pelayan. Berjuang. Ini untuk saudara sendiri. Bukan untuk gereja kita saja. Untuk kita sehari-hari. Saudara hari ini rindukan. Ada Roh Kudus di tempat ini. Dan dia akan melawat kita. Saya ingin seperti ayat tadi Petrus sementara ngabarkan firman. Roh Kudus sudah memenuhi kita. Mari kita bangkit berdiri. Saya rindu saudara. Mungkin saudara yang tidak tahu apa ini Roh Kudus. Saudara jemaat mula-mula juga tidak tahu apa itu Roh Kudus. Tapi waktu mereka punya kerinduan, Roh Kudus memenuhinya.